Assalamualaikum, kami dari kelompok analis dan perancangan siaran pada klinik kecantikan Bella Skincare. Next. Next. Di sini ada Raffi Fathal Siregar, Filipus Marcelo Gedaar, Willy Ahmad Bangun Wibawa, Muhammad Putra Kurniawan, Nugraha Dwi Meisa Putra, Dia Afwan Maliki. Saya Dia Afwan Maliki dengan NIM 311501460. Ini ada agenda. Di agenda kita ini ada 9 tahapan. Yang pertama profil studi kasus, kedua ada identifikasi masalah CRM, ketiga activity diagram sistem berjalan, keempat activity diagram sistem usulan, kelima ada use case diagram, keenam kelas diagram, ketujuh rancangan antarmuka sistem, ke-8 penutup, dan yang 9 yaitu link video presentasi. Ini yang pertama ada profil studi kasus. Klinik kecantikan Bella Skincare itu sebuah klinik kecantikan yang bergerak di bidang layanan perawatan kulit dan tubuh. Klinik ini melayani berbagai jenis perawatan kecantikan dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan penampilan pelanggan. Dan kegiatan operasional, klinik kecantikan Bella Skincare melayani pelanggan secara langsung di klinik dengan proses pendaftaran, konsultasi, dan perawatan yang masih dilakukan secara sederhana. Pengelolaan data pelanggan, riwayat perawatan, serta promosi masih belum terintegrasi dalam satu sistem yang terpusat. Ini kecantikan Bella Skincare menargetkan pelanggan dari berbagai kalangan, khususnya wanita dan pria dewasa yang membutuhkan layanan perawatan kulit secara rutin. Seiring dengan meningkatnya persaingan antar klinik kecantikan, diperlukan sistem HRM untuk membantu klinik dalam mengelola hubungan dengan pelanggan secara lebih efektif. Selanjutnya ada identifikasi masalah, yaitu ada acquire. Klinik kecantikan Bella Skincare belum memiliki sistem yang mencatat dan mengelola data calon pelanggan secara terstruktur, sehingga proses promosi dan tindak lanjut terhadap calon pelanggan belum optimal. Titan, itu ada klinik kecantikan Bella Skincare belum memiliki sistem pencatatan riwayat perawatan dan kunjungan pelanggan, sehingga pelayanan belum personal dan tingkat kunjungan ulang pelanggan masih rendah. Selanjutnya ada activity diagram berjalan, yaitu berisi 3 ini, yaitu pendaftaran, konsultasi, dan laporan. Ada pendaftaran, activity diagramnya seperti ini, dari pelanggan datang ke klinik, terus mengisi formulir pendaftaran, selanjutnya ke interaksi dengan petugas klinik, menerima formulir, dan terus mencatat data pelanggan, kembali lagi ke pelanggan menerima konfirmasi pendaftaran, dan selesai. Selanjutnya ada konsultasi. Di sini pelanggan datang ke klinik, terus mengisi formulir permintaan perawatan, menyerahkan formulir. Selanjutnya pelanggan ke petugas klinik menerima formulir permintaan perawatan. Dan itu balik lagi ke pelanggan, bertemu dengan dokter. Dari pelanggan langsung ke dokter, yaitu dokter melaksanakan konsultasi medis. Dokter melaksanakan tindak perawatan. Dari dokter ini langsung ke pelanggan. Pelanggan menyelesaikan proses perawatan, terus pelanggan melakukan pembayaran. Selanjutnya pelanggan ke tugas klinik mencatat transaksi pembayaran, menyimpan data transaksi, dan selesai. Selanjutnya ada laporan. Di sini petugas klinik mengumpulkan data transaksi, merekap data transaksi, menghitung total pendapatan, menyusun laporan pendapatan tahunan, menyerahkan laporan pendapatan tahunan, dan petugas klinik ke owner. Owner ini menerima laporan pendapatan tahunan, dan selesai. Berikutnya ini adalah activity diagram usulan. Yang pertama adalah pendaftaran online. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pelanggan mengakses website klinik. Kedua, mengisi data diri, nama, nomor HP, dan email. Kemudian mensubmit data. Kemudian dari sistem memvalidasi data pelanggan. Lalu menyimpan data pelanggan kembali ke
pelanggan menerima konfirmasi pendaftaran. Yang kedua, booking perawatan. Dari pelanggan mengakses website, lalu login ke sistem. Ketiga, memilih jenis perawatan. Lalu keempat, mengatur jadwal perawatan. Kelima, melakukan pembayaran melalui transfer bank. Lalu berikutnya, datang ke klinik sesuai jadwal. Lalu dari sang dokter melakukan konsultasi dan perawatan. Dari sistemnya melakukan pencatatan transaksi pembayaran, lalu memperbarui status layanan. Lalu yang ketiga adalah peninjauan laporan pendapatan. Dari si owner melakukan login ke website, lalu memilih menu laporan pendapatan. Dari sistemnya mengambil data transaksi, lalu memproses data pendapatan. Ketiga, menampilkan laporan pendapatan. Dari owner dapat meninjau laporan pendapatan. Oke, selanjutnya Billy. Oke, kita lanjut ke use case diagram usulan. Jadi use case diagram usulan ini ada pendaftaran, konsultasi, dan laporan. Slide berikutnya. Dan ada pendaftaran online. Nah, ini ada salah satu use case-nya, yaitu pendaftaran pelanggan online. Jadi pelanggan masuk ke sistem e-CRM Klinik Kecantikan Bella Skincare dan mendaftarkan pelanggan online-nya. Dan juga ada booking perawatan. Nah, pelanggan akan membooking perawatan dengan sistem e-CRM Klinik Kecantikan Bella Skincare. Slide berikutnya. Nah, peninjauan laporan pendapatan, sistem pendapatan klinik. Jadi sistem CRM Klinik Kecantikan Bella Skincare melihat laporan pendapatan dari ownernya. Nah, di sini ada ada cross diagram. Gua. Iya, Raffi. Oke. Oh iya, Raffi. Sorry. Lalu untuk selanjutnya ada kelas diagram usulan. Di bagian ini ada 8 kelas diagram. Pertama ada calon pelanggan yang berisikan ID, nama, kontak, sumber promosi. Lalu selanjutnya ke pelanggan. Ada ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Lalu ada booking, ada ID booking, tanggal, jadwal, dan status. Lalu ada riwayat perawatan, ID riwayat, tanggal, catatan, total biaya. Lalu ada kelas perawatan, ada ID perawatan, nama perawatan, dan harga. Lalu ada kelas konsultasi, terdiri dari ID konsultasi, tanggal, keluhan, dan hasil konsultasi. Lalu untuk pembayaran, ada ID pembayaran, tanggal, metode, dan jumlah. Dan yang terakhir ada laporan, yang berisi ID laporan, periode, dan total pendaftaran. Sebentar. Lalu di bagian ini ada rancangan layar. Di pertama ada homepage, itu terdiri dari ada beberapa halaman, itu buat akun, dashboard, layanan, transaksi payment, dan laporan. Lalu ada juga tombol logout. Lalu di bagian halaman login atau register itu ada bagian login dan membuat akun. Di bagian login itu ada username dan email. Lalu juga bisa mengisi password. Jika belum memiliki akun, bisa membuat akun. Ini terdiri dari nama, email, nomor telepon, dan password. Lalu di bagian dashboard ini ada treatment hari ini dengan nama klinik, tepat jamnya jam berapa, dan nama terapisnya. Lalu juga ada pengingat treatmentnya untuk
jadwalnya. Itu tanggal berapa dan di jam berapa. Lalu juga ada promo spesialnya. Lalu di halaman layanan itu ada daftar layanan seperti facial brightening, membersihkan dan mencerahkan kulit wajah. Itu ada jam untuk perawatannya, harga perawatan, dan rating untuk perawatannya. Selanjutnya. Lalu di sini ada halaman booking layanan. Di sini ada booking layanan itu ada nama pasien, tanggalnya, jam berapa, nama terapis siapa, dan catatan dengan metode pembayaran. Jika semua sudah diisi, bisa langsung ke booking. Lalu di halaman bayar booking, di sini ada detail treatmentnya. Ada nama layanannya apa, durasi untuk berapa jam, dan harganya. Di sini juga ada terlihat subtotal, promo, pajak, dan total bayarnya dengan metode pembayaran seperti cash, atau tunai, transfer bank, atau e-wallet. Di sini juga ada laporan transaksi treatment yang terdiri dari tanggal, ID transaksi, pasien, layanan, metode bayar, dan totalnya. Dan ini ada penutupnya. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem ECRM pada klinik kecantikan Bella Skincare, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem yang diusulkan mampu membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Sistem ini mencakup proses pendaftaran pelanggan secara online, booking perawatan, hingga penyajian laporan pendapatan terintegrasi dalam satu website. Dengan adanya sistem ECRM, proses pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diminimalkan, sehingga mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Selain itu, sistem juga mendukung strategi acquire dalam menarik pelanggan baru melalui pendaftaran online serta strategi retain melalui kemudahan booking perawatan. Selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.